Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tugas karya tulis ilmiah yang telah kami buat. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita panjatkan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya tugas karya tulis ilmiah kami. Tujuan karya tulis ini dibuat untuk memberikan pemahaman dasar namun komprehensif tentang kecerdasan buatan bagi pembaca dengan judul Peluang dan Tantangan Implementasi Artificial Intelligence dalam Perekonomian Indonesia. Kelompok kami menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Sekian pembukaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah melakukan kegiatan ekonomi. Artinya, dulu semua serba manual dan tatap muka, kan tetapi sekarang semua pindah ke digital. Intinya, lebih cepat, lebih murah, lebih efisien, dan 24 jam. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah Artificial Intelligence atau AI, atau juga yang bisa kita kenal kecerdasan artifisial. Artinya, dari sekian banyak teknologi digital, yang paling ngebut perkembangannya itu sekarang adalah AI. Kenapa AI berkembang pesat? Karena AI bisa bikin komputer berpikir seperti manusia. Contoh AI dalam ekonomi di kalangan masyarakat ada contohnya seperti chatbot CS atau customer service, rekomendasi Shopee atau TikTok, ChatGPT buat bantu kerja. Di kalangan di perusahaan, AI diprediksi penjualan, AI untuk deteksi fraud di bank, AI untuk pabrik otomatis, dan lain-lain. Ada juga di kalangan pemerintah, AI untuk prediksi cuaca atau bencana, AI untuk analisis dari pajak, smart city, dan lain-lain. Inti pesan keseluruhan itu, jadi maksud keseluruhan kalimat itu, digitalisasi udah jadi pondasi ekonomi baru, dan di dalam digitalisasi itu AI adalah mesin utamanya karena bisa bikin keputusan lebih cepat dan lebih pintar daripada manusia. Ya segitu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian. Saya akan membacakan bab 1 paragraf 2. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer melakukan pekerjaan seperti manusia, misalnya menganalisis data, mengenali gambar, memahami bahasa, membuat prediksi, dan memberikan rekomendasi dalam bidang ekonomi. AI dapat membantu perusahaan bekerja lebih cepat, mengurangi biaya, dan meningkatkan pelayanan. Oke, saya Aditya Nugraha izin melanjutkan. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan AI karena memiliki jumlah penduduk yang besar, pasar digital yang luas, serta perkembangan perdagangan elektronik, perbankan digital, telekomunikasi, dan industri kreatif. AI dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, keuangan, perdagangan, dan pelayanan publik. Selanjutnya, komitmen pemerintah dalam merespon perkembangan ini yaitu dengan disiapkannya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020 sampai 2045. Peta jalan ini disusun untuk mendorong pemanfaatan AI di berbagai sektor pembangunan sekaligus mempersiapkan regulasi pendukung agar implementasinya tetap aman dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Rianto Valentino dari kelompok 4 Ombus Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan KTI pada bab 1, subbab 1, poinnya latar belakang pada paragraf ke-5. Namun, penerapan AI di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya keterbatasan internet dan infrastruktur digital, kurangnya tenaga ahli, perlindungan data pribadi, ancaman keamanan cyber, serta kemungkinan mengurangi beberapa jenis pekerjaan lainnya.
Oleh karena itu, penerapan AI harus dilakukan secara bijaksana. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan perlindungan data. Dengan pengelolaan yang baik, AI dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, dan mendukung pertumbuhan di ekonomi Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi di dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan AI dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi strategi di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan struktural, regulasi, dan infrastruktur yang dihadapi dalam implementasi AI di Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana dampak disrupsi teknologi AI terhadap landscape ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan AI, analisis risiko dapat dilakukan dalam hitungan detik berdasarkan data alternatif. Hal ini memungkinkan inklusi keuangan yang lebih cepat bagi jutaan penduduk yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan atau unbanked population. Jadi, penerapan AI tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Implementasi AI di Indonesia menawarkan lompatan kuantum atau biasa juga disebut quantum leap bagi produktivitas nasional. Salah satu sektor yang sudah banyak menerapkan teknologi AI adalah sektor finansial. Melalui sistem penilaian kredit otomatis atau biasa juga disebut automated credit scoring yang digunakan oleh perusahaan fintech dan perbankan formal, teknologi ini membuat proses penilaian calon nasabah menjadi lebih cepat dan juga menjadi lebih efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gani Alisan. Saya akan menjelaskan bab 2 sebab 2.1 paragraf 2. Paragraf ini menjelaskan manfaat AI pada sektor pertanian dan industri manufaktur. Pada sektor pertanian, AI dapat memprediksi pola cuaca sehingga para petani dapat melakukan kegiatan pertanian di waktu yang lebih tepat. Kemudian, AI juga dapat mendeteksi hama melalui gambar atau citra satelit. Selain itu, pemupukan juga menjadi lebih optimal karena AI membantu para petani menentukan kebutuhan tanaman mereka sendiri. Kemudian di sektor industri manufaktur, AI membantu mengurangi biaya operasional dengan salah satu contoh teknologinya yaitu predictive maintenance. Teknologi ini dapat memprediksi kerusakan mesin lebih awal sebelum mesin itu menjadi mati total. Dari kedua sektor tersebut, kita bisa simpulkan AI sangat bermanfaat bagi efisiensi anggaran dan mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Struktural dan infrastruktur. Di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, Indonesia menghadapi tantangan infrastruktur digital yang sangat mendasar. Teknologi AI, terutama yang berbasis pembelajaran mendalam atau deep learning, membutuhkan daya komputasi yang sangat besar dan pusat data atau data center yang andal. Saat ini, konsentrasi infrastruktur digital dan pusat data masih sangat terpusat di Pulau Jawa, menciptakan ketimpangan latensi jaringan dan aksesibilitas data bagi pelaku usaha di luar Jawa. Tantangan berikutnya terletak pada tata kelola data. AI membutuhkan suplai data berkualitas tinggi dan jumlah besar untuk mengerti algoritma yang akurat. Tanpa UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ketat, risiko kebocoran data masih sangat tinggi. Salah satu faktor kekhawatiran terbesar dari adopsi AI di negara berkembang seperti Indonesia adalah pergeseran tenaga kerja. Profil ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pekerja di sektor informal dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Jika kita perhatikan perkembangan teknologi saat ini, ada satu tren penting yang perlu kita cermati bersama. Pekerjaan yang sifatnya rutin, repetitif, dan administratif seperti staf administrasi, operator call center, hingga kasir merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh otomatisasi artificial intelligence atau AI. Mengapa demikian? Karena sistem AI dirancang untuk memproses data berulang dengan sangat cepat dan akurat.
Oleh karena itu, tantangan bagi kita sebagai mahasiswa adalah membangun skill kritis dan kreatif yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Kendati demikian, teori ekonomi disrupsi menunjukkan bahwa teknologi baru juga menciptakan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah ada atau job creation seperti spesialis data, teknisi AI, dan kurator etika algoritma. Proses ini terjadi karena setiap gelombang inovasi tidak hanya menggantikan tugas lama, tetapi juga membuka ruang untuk produk, layanan, dan industri baru yang membutuhkan keterampilan berbeda. Kalimat ini menegaskan bahwasanya untuk menghadapi ancaman tergantikannya pekerjaan oleh AI bukanlah dengan cara menolak teknologi AI itu sendiri, melainkan dengan mempersiapkan angkatan pekerja dengan cara melakukan pelatihan ulang ataupun mengembangkan keterampilan yang sudah dimiliki oleh para pekerja. Peluang terbesar terletak pada sektor keuangan, pertanian, dan e-commerce yang didukung oleh peta jalan Stranas KA. Namun, keterbatasan infrastruktur komputasi, tata kelola data yang belum matang, serta risiko disrupsi tenaga kerja informal menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Halo, perkenalkan nama saya Arsy Faton Pariba dan di sini saya akan menjelaskan tentang saran-sarannya. Saran ke-1 ialah pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi membangun pusat data hijau atau Green Data Center dan memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kedua, memasukkan literasi data dan dasar-dasar AI ke dalam kurikulum pendidikan formal, serta memperbanyak program sertifikasi vokasi non-formal yang berfokus pada teknologi digital. Ketiga, memasukkan literasi data dan dasar-dasar AI ke dalam kurikulum pendidikan formal serta memperbanyak program sertifikasi vokasi non-formal yang berfokus pada teknologi digital. Segitu saya dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Almurni, salah satu mahasiswa Universitas Siliwangi dengan NPM 267008111050. Di sini saya dapat menyimpulkan materi sebelumnya bahwasanya implementasi artificial intelligence atau yang sering disebut dengan AI di Indonesia memiliki peran ganda, yaitu sebagai peluang emas dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan efisiensi industri di satu sisi, serta sebagai tantangan struktural yang dapat memperlebar kesenjangan sosial jika tidak dikelola dengan bijak.